Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik, sekalian, kita akan lanjut lagi. Silahkan untuk judul berikutnya yang disampaikan. Iya. Nah, ini sebenarnya masih masuk tadi ya, agak masuk sedikit tadi di pertanyaan. Berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia, orang yang meninggal bukan sebagai sasaran korban utama, namun mereka mengikuti korban keluarganya yang masih hidup. Bahwasanya seorang berkorban untuk dirinya dan keluarganya, sementara ada di antara keluarganya yang telah meninggal. Nah, ini ya. Berkorban menjadi dibolehkan dan pahala korbannya mengikuti dirinya dan keluarganya, termasuk yang sudah meninggal. Nah, ini agak nyambung sedikit ya dengan pertanyaan tadi. Mungkin orang tua kita yang sudah meninggal, dan ini sebenarnya ini ulama ketika berpendapat semacam ini bukan pendapat kosong. Jadi gini, ketika antum, saya dulu kita belajar dengan ustaz kita sesuai Al-Quran Sunnah seperti ini, kok ulama besar ini berpendapat demikian? Ada yang dulu guru-guru suzon, ya. Para ulama itu nggak mungkin mereka berdalil dengan selain Al-Quran hadis. Gak mungkin. Masa mereka berdalil dengan Taurat Injil? Kan gak mungkin. Gak mungkin. Apalagi ulama mutabat Imam Al-Mazhab misalnya, atau ulama-ulama besar yang sudah diakui sebagai ulama Ahlus Sunnah, yang mungkin dalam beberapa pendapat mereka menurut kita kok beda dengan ustaz kita ya misalnya. Misalkan, maka jangan guru-guru kita suzon. Para ulama itulah ya. Jadi jangan sampai ada omongan kita, kamu ini ngikuti ulama, kamu Al-Quran Sunnah. Salah itu, salah. Ini pertanyaan besar. Ulama pasti ketika mereka berpendapat itu pasti mereka secara umum pasti berdalil dengan Al-Quran Sunnah, dan mereka adalah orang yang paling takut dengan Allah. Gak mungkin kita, nauzubillah, kita menuduh ulama berfatwa tanpa ilmu, itu bahaya. Nah, berarti ketika itu pasti kan, dan pasti terbesar itu adalah berfatwa tanpa ilmu, berdalil, dan itu gak mungkin ulama kita. Allah berfirman, innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya di antara hamba Allah yang paling takut kepada Allah itu adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Maka mereka ketika berfatwa apapun itu, maka pasti ada dasar ilmunya. Yang mungkin dalilnya kita tidak tahu ya. Nah, di antara dalil yang mengatakan semacam ini adalah misalnya hadis idza mata insanu in qata'a amaluhu illa min salasi. Apabila seorang manusia meninggal maka terputus segala amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, atau ilmu yuntafa'u bihi, atau ilmu bermanfaat, kemudian awaladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Ya, termasuk juga ketika seseorang orang tua dia meninggalkan warisan anak yang soleh, diajarkan anak ilmu agama, atau dia pondokkan, atau dia sering ikutkan kajian, dia jelaskan kurban kayak gini, dia pernah mengajarkan semacam itu, anaknya mengamalkan, walaupun anaknya tidak secara resmi berniat untuk orang tua yang sudah meninggal, itu otomatis pahalanya insya Allah sampai juga kepada orang tuanya, ya, orang tuanya. Bagaimana kalau memang diniatkan? Nah, lagi poin kedua. Berkorban khusus orang yang telah meninggal tanpa ada wasiat dari mayit. Sebagian ulama mazhab Hambali menganggap ini sebagai satu hal yang baik dan pahalanya bisa sampai kepada mayit. Sebagaimana sedekah nama mayit. Atau majlis ulama Saudi Iya. Iya, ini ulama Saudi karena mereka kan bermasuk Hambali ya. Hambali. Mereka mengatakan boleh berkorban khusus untuk orang yang sudah meninggal tanpa ada wasiat dari si mayit. Ini khilaf. Sebagian ulama mazhab Hambali ya menganggap ini sebagai satu hal yang baik dan pahalanya bisa sampai kepada mayit. Nanti kan buruknya gini, apakah bagaimana hukum menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal? Itu kan ininya gitu ya, asal sumbernya itu. Di antaranya bagaimana nanti menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran. Nah, mazhab Hambali nyampe mazhab Hambali nyampe. Itu baca Quran dihadiahkan kepada orang yang sudah wafat. Nyampe dalam mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i yang diambil oleh mayoritas ulama mazhab Syafi'i dipakai mayoritas ulama Indonesia itu mengatakan tidak nyampe. Tidak nyampe.
Tapi mereka dalam hal yasinan ikuti ulama mazhab Hambali. Ini ini begini dalam masalah ini. Maka dalam masalah ini jangan terlalu keras. Kita bolehlah kita karena ada beberapa dalil. Di antaranya ada seorang perempuan yang kalau saya perempuan hadinya selain bertanya ke Rasulullah, ya, dia mengatakan kalau tidak salah agak lupa ya karena enggak beroja hadis ini tadi. Kata perempuannya Rasulullah, dulu ibu itu punya hutang puasa kalau nggak salah. Bolehkah aku membayarkan hutangnya? Kata Rasulullah, bagaimana menurut dirimu kalau ibumu punya hutang kepada manusia? Apakah kamu wajib membayar? Iya, kata si anak tadi. Kata dia, hutang kepada Allah lebih utama untuk dibayar hutang puasa. Sedangkan hadis ini dikiaskan. Kias ini memang dipakai oleh ulama. Semua hukum yang disepakati per mazhab itu Al-Quran, Sunnah, Ijma, kias, analogi. Ya. Jadi kecuali mazhabnya Zahiri dan Ibnu Hazm, mereka nggak pakai kias. Tekstual benar kalau mazhab Zahiri, dan ini dipakai oleh sebagian Zahiri katanya. Kalau mazhab Zahiri itu gini, dia sebagaimana teks gitu. Kalau nggak sesuai teks, ini nggak dipakai. Jadi kayak kencing, kan nggak boleh kita kencing di air menggenang, karena dia boleh, nggak boleh kan haram kencing di air menggenang. Tapi Ibnu Hazm tadi yang kita bahas ini bukannya gibah, tapi ini untuk pembahasannya ini bisa tokoh-tokoh fikih gitu ya, cara berpikir mereka. Kalau dia nggak memakai kias, di antaranya Ibnu Hazm Az-Zahiri yang dia tekstualis banget. Kata mereka yang nggak boleh itu kencing. Berarti kalau buang air besar boleh. Itu sama seperti itu. Kencing. Kalau dalam Jawa mengatakan enggak, kiasnya kata mereka kencing itu lebih buruk daripada buang air besar, ya. Aneh lagi dalam ini dan itu tertulis, mereka mudah orang belum tertulis dalam kitab di Al-Muhalla kalau nggak salah kitanya Ibnu Hazm. Ya, anak nukil dari beberapa tulisan para ulama dan yang anak dengar dari guru-guru kami sampai sangat totalitasnya dalam tekstualnya gitu. Gini kata beliau, kan kencing itu bahasanya balaya bulu, baulan. Balaya bulu itu kencing secara langsung, air itu nggak boleh. Kata Ibnu Hazm. Tapi kalau kita wadahin dulu ke cangkir atau ke botol misalnya, kemudian kita tumpahkan, nggak masalah. Kan ini totalitas berarti, totalitas dari mazhabnya ya. Ini makanya banyak mazhab Zahiri itu tekstual itu banyak diprotes, dikritik oleh ulama, ya. Dikritik oleh para ulama. Jadi ini kita kembali lagi ke sini, masalah ini masalah khilafiyah, ya. Makanya namun sebagian ulama keras dan melihat perbuatan ini sebagai suatu bentuk bid'ah. Ya. Karena tidak ada kebenaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada riwayat bahwasanya beliau berkorban atas nama Khadijah, Hamzah atau beberapa beliau lainnya yang telah meninggal mendahului beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini anak cenderung yang keras-keras ini, yang bukan bertemboknya keras-keras ini tapi pendapat ini benar. Karena benar kan zaman Rasulullah, beliau kan Khadijah sudah wafat, Hamzah pemuda sudah wafat, dan tidak ada riwayat yang mengatakan beliau korban itu Khadijah, nggak ada. Jadi ada kebiasaan masyarakat kita, tapi antum jangan keras dalam masalah ini. Ada ulama yang mengatakan boleh menghadiahkan suatu pahala amalan kepada orang yang sudah wafat, dan ini banyak yang berpendapat semacam ini. Harus utama mazhab Hambali ya berpendapat boleh itu. Jadi jangan keras-keras dalam masalah ini. Ya. Bid'ah amaliyah kalau dengan Ustaz Firanda, bid'ah amaliyah berbeda dengan bid'ah akidah. Kalau akidah sepakat gitu. Tapi kalau amaliyah ini sesuatu yang masih diperselisihkan. Contohnya kunut subuh. Kunut subuh. Kurang tahu apa hukumnya kunut subuh. Merutinkan kunut subuh, mendawat kunut subuh, apa hukumnya kurang. Yang menyebut bid'ah, tunjuk tangan, bid'ah gitu. Kita voting bid'ah ya. Ya, bid'ah ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayaknya malu-malu ini. Yang mengatakan sunnah, tunjuk tangan. Sunnah, oh 1 orang. Ini dalam sini antum bukan jumhur, berarti minoritas. Tapi ternyata jumhur mengatakan kunut subuh itu sunnah. Mendawat kunut subuh sunnah. Termasuk diantaranya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, ulama salafi kuliah. Dia dalam kitab ini mengatakan kunut subuh itu ada dari ada. Tapi nggak kita bahas di sini untuk gambaran aja. Masalah ini jangan kecil-kecil. Mazhab Hanafi mengatakan bid'ah, mereka pun ikut mazhab Hanafi dalam masalah ini. Imam Malik mengatakan sunnah, mazhab Maliki sunnah mengatakan dari mereka kuat. Ya, mazhab Syafi'i sunnah. Misal mazhab Imam Ahmad bin Hanbal mengkomen. Mungkin kemungkinan gaya makan gurunya kan Imam Syafi'i kan Muhammad kan.
Kalau mengatakan ini, beliau no comment, beliau diam dalam masalah ini ya, nggak ada yang mungkin nggak enak dengan gurunya kan. Kalau Imam Syafi'i ketika dengan mazhab Maliki, guru beliau kan, gurunya saya kan Malik bin Anas. Itu mazhab sunnah. Bedanya mazhab Maliki itu sebelum rukuk, mazhab Syafi'i setelah rukuk. Tentang itu insya Allah nanti kita bahas dalam bab sholat. Kalau misalnya ada Rasul, kita bahas bagaimana kuatnya ulama dalam berdalil masalah kullu subhat enggak. Bismillah jahriyah atau kasiriyah nanti. Juga ada khilafiyah. Jadi kalau masalah kayak gini jangan ya. Kalau masalah bid'ah ya, kalau mau kita keras-kerasan dalam fikih, maka tetap usah piranda. Kalau bid'ahnya itu amaliyah, dari sisi amaliyah itu jangan terlalu keras-keras, intinya seperti itu alhamdulillah ya. Karena ini fikih ya. Saya pernah tanya ke antum ketika tidak sami Allah liman hamidah, tangannya kayak gini lagi Pak, lepas. Ada yang kayak gini? Siapa yang kayak gitu? Kata Syekh Albani bid'ah Pak. Antum cek di sifat salat Nabi, kayak gini lagi tuh bid'ah. Bid'ah kata beliau ini. Istilah bid'ah dolalah atau bid'ah mukawat atau keras kan berarti kan bid'ah kata beliau. So, siapa yang bilang lagi bid'ah? Tapi kata saya bebas sunnah. Nah, gimana kira-kira? Kalau kita mau ketiplak kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolatin finnar kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolatin finnar tadi. Wah ini makanya ini agak berat. Anda tanya lagi, kalau wudhu ketika mengusap kepala itu antum pakai air baru, ngambil lagi air baru, atau langsung aja usap? Maksudnya gini, kan kita wudhu ya, kumur, ya, istinsar bareng, kemudian tangan, ya muka, kemudian tangan kanan, tangan kiri, kemudian setelah itu rambut, langsung nggak ngambil air lagi antum? Ngambil air lagi nggak, langsung. Dari mana antum belajar itu berarti? Nggak apa-apa. Jadi nggak ngambil kan, langsung nggak ngambil air lagi, langsung aja. Dapat dari mana ilmunya? Tapi antum menggunakan itu, berarti antum Maliki. Baik, yang ngambil lagi air? Ngambil air, tunjuk tangan aja juga ngambil air. Antum bid'ah semua kata Imam Malik. Bid'ah semua. Kata Imam Malik, barang siapa yang dia ngambil lagi air untuk baru dia, walaupun kita kan musabah dengan membasuh, ambil sedikit membasahin, kemudian kita dingin, bid'ah. Karena Al-Quran itu mengatakan masih bukan mengusap, bukan membasuh. Kalau ngambil air lagi, logikanya Imam Malik itu membasuh kata beliau. Sedangkan mengusap, kan kita udah basah kan? Karena di bakal jadi basah udah basah kan? Cuma mengusap doang, kata Imam Malik. Tapi kita Imam Abu Hanifah, Syafi'i, Imam Ahmad enggak, memang harus itu ngambil air lagi karena ada beberapa riwayatnya. Itu nanti di bab sholat nanti. Itu sampai seperti itu bolehnya ya. Kalau untuk mau kelas-kelasan bid'ah sunnah seperti ini adalah masalah melihat habis kita. Jangan itu ketika kita masuk ke masyarakat yang mereka maksudnya Syafi'i itu harus tahu nih, harus belajar kan. Jangan buru-buru ngecek. Ya walaupun masa kita kadang-kadang seperti itu ya ilmunya, tapi aku harus belajar lagi masalah fikih. Karena memang ini tempatnya itu berbeda pendapat. Beda dengan akidah semua ulama itu sama. Ya, contoh dengan fikih. Makanya fikih ada 4 kan yang masuk dalam ini. Itu perbedaan pendapat biasa. Baik, lanjut. Orang yang meninggal karena masih pernah mewasiatkan agar keluarganya berkorban untuk dirinya jika dia meninggal. Berkorban untuk mayit untuk kasus ini diperbolehkan jika dengan rangka menggunakan wasiat si mayit. Nah ini jumhur ya pendapat ya. Sebagaimana pakai syarul mufti yang diambil dari risalah Qudiyah Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, baik. Lanjut sampingnya. Umur hewan kurban. Dari Jabir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadbahu ila musinnatan ila an ya'suru alaikum fatadbahu jaza'atan min ad-du'i. Ini artinya min ad-du'i. Janganlah kalian menyembelih kurban kecuali musinnah, kecuali apabila itu menyulitkan bagi kalian, maka kalian boleh menyembelih domba jaza'ah. Nah, Rasulullah janganlah kalian menyembelih kurban kecuali yang sudah masuk musinnah. Apa itu musinnah? Usia di sini ya. Usia, ya level usia. Kecuali kalau memang susah, maka boleh kalian menyembelih kurban domba usia jaza'ah. Nah, baik, ada penjelasan. Musinnah adalah hewan ternak yang sudah dewasa, diambil dari kata sinnun yang artinya gigi.
Hewan tersebut dinamakan musinnah karena hewan tersebut sudah ganti gigi. Adapun rincian usia hewan musinnah Cukup ya. Nah, ini yang bilang kembali lagi bahasa kata sinno artinya gigi. Ya, gigi. Ya, gigi. Dan ini bukan musinnah. Dan juga ini kan gigi pergantian gigi kan artinya pergantian waktu juga ya, usia kan itu tahun. Makanya tahun dalam bahasa Arab atau tahun dalam bahasa Arab sana kan zamannya sanawat. Memang ada akar kata yang sama. Memang nanti ini nah disebut musinnah ketika hewan ini mendapat hewan sudah dewasa ya dan ditandai dengan sudah rontoknya gigi kalau maksudnya gigi susunya ya. Hewan juga ada. Karena kita nggak tahu, karena kita bukan pengembala aja. Kalau yang itu tahu dia udah tanggal giginya, itu menandakan dia sudah dewasa. Ada pun rincian hewan musinnah ini. Ya, unta 5 tahun, 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing Jawa 1 tahun, domba 6 bulan. Baik, domba jazaa. Ya, baik. Perhatikan, unta dia 5 tahun masuk tahun ke-6, 5 tahun sempurna sudah masuk tahun ke-6. Sapi 2 tahun sempurna, nggak boleh kurang dari 2 tahun sudah masuk jalan 2 tahun jalan 3 tahun ya, artinya 2 tahun lebih lah. Supaya kambing Jawa, kambing yang biasa itu enggak itu 1 tahun masuk tahun kedua. Sedangkan domba ini khilaf. Domba jazaa itu adalah 6 bulan atau setengah tahun. Lihat kita syarah mumtik dan tauhidul akam. Anak plot ketiplot karena nggak ada perubahan ini benar-benar tulisannya Ustadz Aminul Bais dalam masalah ini. Dan Anda tahu memang ini mazhabnya Hambali seperti itu ya, yang sebagaimana ulama-ulama kita selesai ini mengatakan domba jazaa 6 bulan. Tapi bukan berarti ini sama. Ini juga makanya khilaf. Dalam mazhab Syafi'i perhatikan. Kontak sepakat mereka 5 tahun masuk 6. Sapi kalau dalam matanya Abu Suja dalam mazhab Syafi'i ya, untuk sapi ya, sapi itu kalau sapi yang ini ya, untuk sapi 2 tahun masuk ke 3 ya. Unta juga sama ya, unta sama juga ya, 5 tahun masuk tahun ke-6. Yang mereka berbeda kambing dengan domba ya. Sedangkan kambing domba jazaa dalam mazhab Syafi'i, dan ini yang dipakai oleh ulama-ulama lokal kita karena mereka bermazhab Syafi'i, dan ini pendapat mereka kuat juga, dan ini pendapat sendiri walaupun internal Syafi'i pun berbeda pendapat. Tapi kan kita lihat merujuk misalnya dalam pendapatnya An-Nawawi yang kata di Raudhatul Talibin, kata beliau domba jazaa hiya ma'atamat sanatan wa ta'anat isani, yakni domba yang sudah sempurna setahun masuk tahun ke-2. Awalati saqata muqaddamu asnaniha, yakni atau hewannya sudah rontok giginya, walaupun belum nyampe setahun tapi sudah rontok giginya, sudah masuk ini ya, sudah masuk usia jazaa ya. Baik. Sedangkan kalau kambing Jawa ini kan 1 tahun. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu adalah kalau kambing jazaa ya, kambing musinnah, kambing musinnah ini adalah yang sudah masuk tahun kedua, 2 tahun sudah mau masuk tahun ke-3, 2 tahun lebih sudah mau jalan 3 tahun. Itu kambing. Sama dengan sapi. Kalau dalam mazhab sapi sama dengan kambing. 2 tahun lebih, sempurna lebih dari 2 tahun, kemudian masuk tahun ke-3 musinnah. Kalau di sini dikatakan kambing Jawa itu 1 tahun. Ini khilaf. Jadi kalau antum dagang kambing dan dagang domba, jujur nanti, siapa tahu ini kan antum lihat bahwa bukan ikhwan kita, mereka orang biasa bilang tahunnya ini, karena mereka rata-rata saudara kita itu masuknya Syafi'i, dan ini pendapat mereka kuat. Itu pendapat resminya itu kambing jazaa menurut mereka 1 tahun atau sudah rontok giginya. Ya kalau kita lihat pendapat dari masyayikh kita, ya Syekh Utsaimin mengatakan 6 bulan. Ini khilaf. Itu kalau usah terlalu ini khilaf biasa ya, khilaf biasa. Bukan masih tidak ada, ini khilaf biasa. Para ulama itu hobinya berbeda pendapat, karena memang mereka sudah sampai ke level itu. Ya, dalilnya apa? Ya, Rawi Ahmad wa Tabrani, Imam Ahmad meriwayatkan dan juga Imam Tabrani, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
dahu bil jaza'i min ad-dhani fa innahu jaizun. Rasulullah bersabda, ya, berkorbanlah kalian dengan domba jaza'ah karena itu boleh. Kemudian wa inda Ahmad, riwayat Ahmad yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmati udhiyatul jaza'u min ad-dhani, sebaik-baik kurban adalah domba jaza'ah. Ya, domba jaza'ah. Nah, ini berarti domba jaza'ah ini sepakat ulama boleh, cuma mereka berbeda pendapat kriteria umurnya. Masuk Syafi'i berapa tadi? Setahun. Itu yang musinahnya kan gini, Rasulullah itu kata beliau tadi, kita kembali lagi ke hadis atau perhatikan. Kalau ini kan kriteria yang terbagus, kata beliau la tazbahu illa musinatan. Janganlah kalian menyembelih kurban kecuali sudah usia musinah. Usia dewasa, musinah itu dewasa. Ya. Illa an yasuru alaikum, kecuali kamu kesusahan untuk mendapatkan domba hewan musinah. Musinah itu hewan dewasa, baik unta, sapi, tetapi kecuali kesusahan di sini kan ada beberapa penafsiran. Bisa susah karena memang susah pasokannya, bisa memang susah ekonominya, keuangannya. Nah, ini kan lebih kebanyakan kita susah hartanya ya. Patas bangun jazaan minatoni, maka tidak masalah untuk menyembelih domba jazaa. Nah, domba jazaa. Kalau memang bisa itu yang musinah, yang dewasa tadi. Tapi kalau budgetnya cuma sampai usia jazaa tadi, nah ada khilaf tadi jazaa tadi. Kalau jazaa domba, ya ulama-ulama kita mengatakan 6 bulan. Tapi dalam bahasa Syafi'i setahun lebih, ya setahun lebih dikit lah ya. Setahun mau masuk 2 tahun. Sedangkan kambing, ulama kita mengatakan ulama kita semuanya sebenarnya ulama Hambali, terutama yang dipakai di Saudi ya, dan yang dipatwakan oleh ulama-ulama di Saudi, Utsaimin, dan lain sebagainya, mereka mengatakan kalau kambing 1 tahun sebagaimana dalam Surah Muti dan Tauhidul Ahkam. Tapi dalam mazhab Syafi'i mengatakan 2 tahun mau masuk ke tahun ketiga, sama persis dengan sapi dan kambing. Kalau sapi dan kambing sepakat ya, sapi dengan onta 5 tahun masuk ke 6, sapi 2 tahun masuk tahun ke 3. Yang mereka berbeda tadi masalah kriteria umur tadi, kambing dengan dombanya. Allah a'lam bishawab. Lanjut. Selanjutnya, baik, sampingnya apa? Di samping. Apakah yang menjadi acuan usianya ataukah dari giginya? Yang menjadi acuan hewan tersebut bisa digolongkan musinah adalah usianya. Karena penamaan musinah untuk hewan yang sudah genap usia kurban adalah penamaan dengan umumnya kasus yang terjadi. Artinya umumnya kambing yang sudah berusia 1 tahun atau sapi 2 tahun itu sudah ganti gigi. Di samping itu, ketika para ulama menjelaskan batasan hewan musinah dan hewan jazaa, mereka menjelaskannya dengan batasan usia. Dengan demikian, andaikan ada sapi yang sudah berusia 2 tahun namun belum ganti gigi, boleh digunakan untuk berkurban. Ya, ini plek karena ambil perkataan dan tulisan dari Ustaz Aminul Bais, dan anak berkeyakinan ini. Jadi yang kita jadi acuan itu umur, bukan rontok giginya tadi ya. Rontok gigi kan diganti lagi kan ya kan, bukan rontok giginya. Jangan tuh bayangkan dia rontok giginya ompong, bukan, dia ganti gigi maksudnya ya. Dia ganti gigi. Nah, yang jadi acuan itu adalah usia. Karena para ulama itu rata-rata ketika membahas musinah ini mereka acuannya maksud itu mengatakan usia ya, karena kebanyakannya seperti itu. Jadi walaupun belum rontok gigi, cuma sudah masuk usia tahun-tahunnya tadi sudah boleh. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut lagi sampingnya supaya dapat semua ya. Berkorban dengan semua jenisnya itu dibolehkan secara mutlak atau bahwa berpendapat dalam masalah ini antara yang disebutkan ada beberapa pendapat. Iya. Pendapat yang pertama, boleh berkorban dengan hewan dengan syarat kesulitan untuk berkorban dengan musinah. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar dan Az-Zuhri. Mereka berdalil dengan makna dohir dan isyarat. Iya, yang pertama mengatakan ya, enggak mutlak kata mereka bolehnya jazaa ini. Harus ada syarat. Syaratnya apa? Kalau memang susah untuk mendapatkan yang sudah usia musinah, usia dewasa, baru boleh domba jazaa kata mereka. Di antara yang berpendapat ini adalah Ibnu Umar dan Az-Zuhri. Ibnu Umar sahabat Rasulullah, Abdullah bin Umar bin Khattab sahabat Rasulullah. Dan kalau antum dengar Ibnu Umar dalam masalah fikih, antum harus perhatikan.
Karena para ulama itu sangat perhatikan riwayat-riwayat Ibnu Umar, karena beliau ini terkenal sahabat yang paling semangat mengikuti contoh Rasulullah. Rasulullah pernah sholat di mana, dia pasti sholat di situ untuk ikutin. Rasulullah apa, beliau ikuti. Makanya kan kesayangan Umar bin Khattab dan Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi harus agak perhatikan kalau ketika ada riwayat yang itu memang dinisbatkan kepada Abdullah bin Umar dan Imam Az-Zuhri. Ya, mereka dari zahir hadisnya seperti itu. Kata Rasulullah, janganlah kalian berkurban, menyembelih kurban itu yang sudah usianya musinnah, dewasa tadi. Ya, kecuali kalau susah baru boleh dengan domba jazaa. Ini pendapat yang pertama. Tapi ada pendapat yang kedua, lanjut. Bolehkan berkorban dengan kurban secara Mutlak. Ini mau ya mutlak, mau susah mau enggak, memang mau banyak duit, mau memang lagi susah kesusahan duit. Boleh secara mutlak, lanjut. meskipun saya berkorban memungkinkan dengan musinnah pada hal ini dipilih oleh mayoritas ulama, sedangkan dari saya di atas dimaknai dengan makna anjuran sebagaimana dianjurkan untuk memilih hewan terbaik ketika berkurban. Iya, jumhur ulama mengatakan boleh, di antara dalil tadi hadis riwayat Ahmad tadi yang Anda sebutkan ya. Kata Rasulullah, "Dohu bil jazai min at-tani fa innahu jaizun." Kata Rasulullah riwayat Ahmad, berkorbanlah dengan domba jazaa, karena itu boleh. Kemudian dari Ahmad yang lain dari Abu Hurairah, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, nikmatil udhiyatul jazaa min at-tani. Sebaik-baik kurban adalah domba jazaa. Nah, walaupun ini memang hadis ini juga diperselisihkan juga, ya. Ulama itu harus selisih-selisih terus. Memang bukannya ulama seperti itu, Pak. Supaya hidup ilmu ya. Dan kalau kita udah dengerin aja gimana ya, ikut aja ya. Jadi ulama seperti itu. Mereka berselisih pendapat tentang sanad hadis ini. Tapi Allah alam bisawab, hadis ini jadi pembuat pendapat jumhur. Ya, mengatakan boleh cara mutlak. Tapi ini kan kembali lagi kalau kita ya nanti kita lihat ya, Rasulullah itu kalau berkorban memang kalau bisa yang terbaik, gemuk, ya, putih, sawat dia ada lika, ya memang yang terbaik lah kalau bisa. Kalau bisa yang terbaik. Ya. Lanjut belakangnya, cacat hewan kurban. Cacat hewan kurban. Oh belum ya? Aduh ini. Ya apa? Ya cacat hewan kurban. Cacat hewan kurban. Cacat hewan kurban dibagi menjadi 3. Cacat yang menyebabkan tidak sah untuk berkurban ada 4 cacat yang disepakati. Nah. Satu, buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya. Jika butanya belum jelas atau ragu saja boleh. Ulama mazhab Syafi'iyah menegaskan hewan yang ragu boleh digunakan untuk kurban karena bukan termasuk hewan yang buta sebelah matanya. Iya, ini ya, kan ada hadisnya nanti ya. Hadisnya itu arbaun la tajzu itu haya. Ada 4 jenis cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Al-aura'ul bayinu awaluha. Yang pertama buta sebelah dan nampak jelas kebutaannya. Wal maridatul bayinu maraduha. Sakit yang nampak jelas sakitnya. Wal arja al bayinu zurquha. Pincang yang nampak jelas pincangnya. Wal kasiratul lati latunki, sangat kurus sampai tidak punya sumsum. Latunki ini sebenarnya sumsum agak ini dikit. Ini kan memang masalah di penerjemahan ya. Latunki ini kurus sampai tidak memiliki lemak lagi. Kurus kan? Yang kita kurus kan lemaknya habis berarti kan? Udah tinggal tulangnya lagi, itu maksudnya ya. Al-kasir alati latunki. Nah, baik, di sini hadis kata Rasulullah berbuta sebelah yang nampak jelas kebutaannya. Adapun rabun senja boleh ada rabun atau ya katarak itu masih boleh, sebagian ulama berpendapat semacam itu. Baik, hadis ini zahirnya. Ini kalau kita mau zahiri ya, zahir mengatakan buta sebelah yang nampak jelas butanya. Gimana kalau buta dua-duanya? Boleh. Baik, nah, kita belajar fikih nih. Gimana kira-kira? Dan itu apa? Tandanya juga sebelah. Nah, itulah maksud anak. Nah, itu kan disebut qiyasul aula. Jadi ulama 4 mazhab itu mereka mengatakan al-qiyas. Inilah fungsi qiyas kata mereka. Kalau kita tadi mazhab Zuhri tekstual benar ya, buta sebelah tadi dua enggak apa-apa kata mereka. Agak gimana ya? Nah, itu disebut al-qiyasul aula. Sebelah aja enggak boleh apalagi dua-duanya. Pincang aja enggak boleh apalagi kalau lumpuh. Itu maksudnya ya. Paham? Ini harus ini pikir itu enaknya gitu. Memang melatih akal nantinya ya, melatih akal. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut, itu ya. Buta sebelah nampak jelas butanya. Lanjut. Sakit dan jelas sekali sakitnya,
Tapi jika sakitnya belum keras, misalnya hewan tersebut kelihatannya masih sehat, maka boleh dikorbankan. Iya, boleh dikorbankan. Ini yang penting ini. Kita itu kan jelas ya, disebut tadi kan wal maridatul bayyinu maradhuha. Sakit yang nampak jelas sakitnya. Kalau nggak jelas, ya ternyata cuma mager doang, kayak gitu. Mungkin orang lagi mager doang. Kan? Kalau memang jelas sakit, yang memang sudah sakit, kita lihat sakit, memang nggak boleh berarti ya. Baik, lanjut. Pincang dan tampak jelas pincangnya, artinya pincang dan tidak bisa berjalan normal. Akan tetapi jika baru kelihatan pincang dan bisa berjalan dengan baik, maka boleh dijadikan hewan kurban. Iya. Sangat tua sampai tidak punya sumsum tulang. Lebih ke sumsum tulang ini memang mufun ya. Kalau kasiro itu memang masalahnya di penerjemahan ke Indonesia ya. Di sini sebutkan wal kasiratul lati latunki dzahaba mukhuha aibuhnu azamiha minal busal. Maksud juga ulama latunki sampai tidak latunki tidak memiliki dzahaba mukhuha, sudah habis lemaknya atau duhnu azamiha, sudah habis sumsumnya karena saking kurusnya. Ya, kita nggak bisa membayangkan, nggak bisa. Cuma memang yang lebih cocok itu lah kita terjemahkan sudah habis lemaknya. Karena kan gitu ya. Yang kurus itu kan habis lemaknya. Kalau sumsum nggak kelihatan gitu ya. Namanya dalam tulang ya. Tapi yang ini perlu kecil ngambil dari tulisannya Ustaz Aminul Faiz dalam masalah ini. Tapi Allah akan bisa. Nah, lanjut langsung aja terjemahannya. Ya. Dan jika ada hewan. Oh ya, ya. Nah, dan jika ada hewan, Dan jika ada hewan yang cacatnya lebih parah dan 4 jenis cacat di atas, maka tidak boleh digunakan. Nah, itu dia maksudnya tadi ya. Ya soal. Kalau lebih parah berarti nggak boleh ya. Jangan kita tekstual banget tadi ya. Baik, langsung hadisnya. Adapun lata juzu fi Fituhaya. Al-Amro Al-Awra'ul Bajinu Awaruha wal Nalimatul Bajinu Maroduha wal Arja'ul Bajinu Maroduha wal Kasiru Lati La Tunti. Ada 4 yang tidak boleh dibolehkan pada hewan kurban. 1, buta jelas dan jelas sekali butaannya. 2, sakit dan tampak jelas sakitnya. 3, pincang dan tampak jelas pincangnya. 4, sangat kurus sampai tidak punya sumsum tulang. Nah, sumsum tulang. 4, terus kitab sunnah dikatakan Imam Ahmad. Disoalkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Baik, ya ini hadisnya. Baik, lanjut. Sampingnya di situ dulu ya, bagi-bagi kita supaya nggak ngantuk ya. Mudah-mudahan selesai insyaallah. Insyaallah. Cacat yang diperselisihkan keabsahannya. Nah, ada 2 cacat di sini ya. Ini yang mereka berselisih pendapat para ulama ya. Kalau yang 4 tadi sepakat. Yang 2 ini yang mereka berselisih. Yang pertama sebagian keseluruhan tanduk telinganya terpotong. Nah, Tanduknya pecah atau patah. nah. Wan Ali radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anas tasri fa al-aina wal uduna wala mudhiya fi amro'a wala muqabaratin wala mudabaratin wala harma'a wala sarma'a akhrajahu Ahmadu wal arba'ah Ya, imam yang 4 maksudnya. Wasahahu Tirmizi Wasahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Nah, dari Ali bin Abi Thalib dia berkata bahwa Rasulullah SAW dia telah memerintahkan kepada kami supaya mengerinakan mata dan telinga hewan kurban agar jangan sampai yang menjadi kurban adalah yang buta sebelah. Jangan sampai yang menjadi hewan kurban adalah mukobala yang terpotong telinga dari depan, atau pula mudabaroh yang terpotong telinga dari belakang, atau jangan sampai telinganya berlubang, dan jangan pula gigi depannya ompong. Diriwayatkan dari Ahmad dan penulis kitab Sunan yang 4, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi, An-Nasai, dan Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Masahihkannya ya. Jadi saya akan Imam Al-Hakim ya, walaupun ini
berbeda pendapat juga tentang penilaian hadis ini. Yang memang pakar, yang ini yang pakarnya yang memang ini. Dari Ali bin Abi Thalib, kata beliau, Rasulullah SAW beritakan kami supaya perhatikan mata dan telinga kurban. Tentang cacatnya maksudnya, agar jangan sampai yang jadi hewan kurban adalah yang buta sebelah. Jangan sampai yang jadi hewan kurban muqabalah, yang terpotong telinganya dari depan, mudabbarah yang terpotong dari belakang, atau jangan sampai telinganya berlubang, dan jangan pula giginya banyak opong, ya. Sedangkan yang tentang tanduk ini juga seperti itu, ya, yang ininya. Tapi ini khilaf. Ini khilaf, ya. Dalam mazhab Syafi'i itu, terutama mazhab Syafi'i yang lebih selektif dalam masalah ini, ya. Tentang apa? Kalau dalam mazhab Syafi'i bahkan ada sedikit tambahan. Kalau kita lihat dalam matan Abu Suja, kata beliau wajuzikul qasiyyu wal maksurul qarni. Boleh berkorban dengan domba yang dikebiri. Tahu nggak domba yang dikebiri? Dikebiri, ya. Kalau orang kan vasektomi, ya. Kalau ini apa, ya? Yang gandul dua itu dipotong. Apa? Ini ya, testisnya itu dipotong, itu dan itu boleh. Kalau khilaf ini, karena kalau apa khilaf dalam arti mengkebiri hewan kurban, mengkebiri kurban, khilaf ulama. Ada yang mengatakan boleh, kata mereka ini nggak membahayakan. Sedangkan untuk mengkurbankannya ini memang jumhur mengatakan boleh, karena Rasulullah pernah berkurban dengan hewan yang sudah dikebiri. Karena diantaranya hewan yang dikebiri, kata Imam Nawawi, itu akan membuatnya lebih gemuk. Lebih gemuk, bisa dimanfaatkan dagingnya. Bukan kemaluannya dipotong, testisnya maksudnya, yang apa itu, ya? Itulah ya, itu dipotong. Yang bijinya, testisnya itu dipotong. Wal maksurul qarni, boleh juga yang patah tanduknya. Dalam mazhab Syafi'i yang patah tanduknya boleh. Walau tujizibul maqtu'atul uzuni wadzanabi, tidak boleh itu berkorban dengan hewan yang terpotong daun telinganya dan juga ekornya, nggak boleh dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab yang lain mengatakan boleh, telinga hilang bagi bilang hilang. Ya. Sedangkan yang apa, yang dikebiri ini boleh, itu riwayatnya sahih dari Aisyah, dan Aisyah dan Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doha bi kabshain saminain azimain. Rasulullah pernah berkorban dengan domba gemuk besar, amlahain, berlana milah. Milah itu gimana artinya, Mekun? Minum itu garam, ya. Amlahain artinya putih seperti garam, putih kelabu lah, ya. Putih agak hitam-hitam, dominan putihnya cuma ada hitam-hitamnya. Kata Milhon itu kan garam. Tapi antum jangan lihat garam daun yang putih itu udah sampai pakai pemutih gitu, Pak. Ada garam yang langsung dari laut. Nah itu kan kayak gitu, putihnya kan kayak gitu, ya. Putih agak keabu-abuan kayak gitu, ya. Karena nerjemahnya putih kelabu lah. Jadi Rasulullah itu seperti itu, ya. Akronain, bertanduk, maujuain, dan dikebiri. Rasulullah pernah berkorban jelas sekali, 2 domba besar gemuk, putih keabu-abuan atau putih, dominan putihnya ada hitam-hitamnya sedikit, bertanduk dan juga dua-duanya dikebiri. Padahal ahadahuma, lalu beliau menyembelih salah satunya, faqala, beliau berdoa, Allahumma an Muhammadin wa ummatihi wa man syahida laka bi tauhid wa syahida li bil balagh. Ya, di sini mengatakan kalau yang dikebiri boleh. Sebagian ulama juga mengatakan boleh hukumnya mengkebiri hewan. Tapi ini katakan boleh. Itu memang akal mazhab Abduliyah yang tidak dikebiri lebih afdal kalau sama-sama gemuk, ya. Kalau sama-sama gemuk. Karena faedahnya mengkebiri hewan, menghilangkan testisnya itu biasanya gemuk. Bukan kemaluannya dipotong. Kalau kemarin potong cacat, jadi cacat nggak boleh, ya. Ya, testisnya yang dipotong itu, ya. Tapi Allah a'lamu bissawab. Di antara ini. Tapi kalau bisa, ini kan makruh, sebagian orang mengatakan makruh. Jadi kalau makruh semacam ini lebih baik dihindari, kecuali kalau memang budget kita hanya bisa beli yang seperti itu atau adanya seperti itu. Lanjut lagi. Cacat yang tidak berpengaruh pada hewan kurban boleh dijadikan untuk kurban namun kurang sempurna. Selain 6 jenis cacat di atas atau cacat yang tidak lebih parah dari itu, maka tidak berpengaruh pada status hewan kurban. Misalnya tidak bergigi atau ekor, tidak berekor, gunting atau tidak berhidung kalau mana. Ini menurut Sahih Fikih Sunnah. Tapi kata ulama yang lain ini juga nggak boleh, ya. Tidak berekor juga nggak boleh dalam mazhab Syafi'i tadi, ya. Karena mereka gini, kata mereka kalau tanduk, kalau mazhab Syafi'i kan tanduk bukan bagian daging, nah kita nggak mungkin makan tanduk, kan? Ya, kalau tanduk patah nggak apa-apa. Tapi kalau daun telinga, kan telinga bisa dimakan, kan? Itu juga bisa dimakan. Pokoknya kalau itu berkaitan dengan dagingnya nggak boleh cacatnya. Ini logika mazhab Syafi'i ini, tapi ini khilaf, ya Allah alam bisa. Lanjut lagi. Agak di samping belakangnya, nggak apa-apa. Hewan yang disukai dan lebih utama untuk dikurbankan.
Karena hewan yang dikurbankan adalah hewan yang gemuk dan sempurna. Nah, Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang artinya dzalika wa man yu'adzib sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. nah, barakallah. Barang siapa yang melakukan syiar Allah, maka sesungguhnya itu adalah berasal dari ketakwaan hatinya. Nah, baik. Al-Hajj 32. Berdasarkan ayat ini. Ayat ini Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu Rahimahullah. mengatakan bahwa orang yang berkorban disunahkan untuk memilih hewan korban yang besar dan gemuk. Baik ya. Allah berfirman Al-Hajj ayat 32, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang melakukan syiar-syiar Allah, memuliakan syiar-syiar Allah, maka sungguhnya itu adalah berasal dari ketakwaan hati. Berdasarkan ayat ini kata Imam Syafi'i, ya, beliau mengatakan orang yang berkurban disunahkan untuk memilih hewan kurban yang besar dan gemuk. Karena kurban itu merupakan syiar Allah, syiar agama Allah. Maka asalnya kita bentuk pengagungan dengan pengagungan syiar Allah adalah memilih syiar Allah yang terbaik. Berarti hewan juga hewan yang terbaik, dan itu merupakan ketakwaan, termasuk dari ketakwaan hati. Ini masya Allah Imam kita Imam Syafi'i. Baik, apakah beliau rahimahullah radhiyallahu anhu? Boleh semua, nggak masalah ya. Walaupun beliau mengatakan radhiyallahu anhu itu maksudnya ke sahabat ya. Tapi ini ya salah seperti itu doa ya. Baik. Lanjut Abu Umamah. Abu Umamah bin Sa'ad mengatakan, dahulu kami di Madinah biasa memilih hewan yang gemuk dalam berkorban. Dan memang kebiasaan kaum muslimin ketika itu adalah berkorban dengan hewan yang gemuk. Iya, ya. Tapi kembali lagi sesuai baca. Di antara ketiga jenis hewan kurban, maka menurut mayoritas ulama yang paling utama adalah berkorban dengan unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Jika biaya pengadaan masing-masing ditanggung satu orang. Nah, baik. Ini masalah pengadaan. Kalau misalnya pengadaannya satu orang, kita pengen satu orang, kita sendiri yang berkorban atas nama kita dan keluarga kita. Maka yang paling afdol unta, karena lebih banyak dagingnya kan, unta dulu. Kalau nggak ada unta, sapi, baru kambing. Itu kalau kita sendiri yang korban. Tapi, nah, baik ya, dalilnya. Dalilnya adalah jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu tentang kudanya yang lebih utama. Beliau bersabda, yaitu kuda yang lebih mahal dan lebih dinilai dalam pandangan pemiliknya. Iya, ya tentang ya Abu Dzar ya, Bukhari Muslim ya, tentang pembebasan budak. Mana budak mana yang kita pilih? Maka cari budak yang lebih mahal dan lebih bernilai dengan pemiliknya. Harganya lebih mahal. Maka dikiaskan, kan nggak ada hubungan sebenarnya kan, tapi kias, itulah kias. Dikiaskan oleh ulama, berarti juga seperti itu dalam kurban. Yang paling bagus, yang paling mahal, yang paling banyak dagingnya unta berarti. Nggak ada unta, sapi, baru kemudian kambing. Kalau itu yang pengadaan biayanya sendiri. Tapi kalau misalnya kayak kita, sapi 7 orang dengan kambing 1 orang, mana yang utama? Kambing. Baik, wallahu a'lam bisa, walaupun ini khilaf juga. Jangan atau itu mutlak apa? Itu sudah khilaf. Enggak. Mungkin antum akan mendapat ustaz yang lain beda lagi pendapatnya, karena kita punya acuan lagi dari pendapat ulama yang lain. Lanjut, selanjutnya sapinya berikutnya. Maka yang lebih baik kurban sapi atau kurban satu kambing. Sebagian ulama menjelaskan kurban satu kambing lebih baik daripada ikut kurban sapi atau unta, karena 7 kambing maknanya lebih banyak daripada ekor sapi. Iya, ya ini sebagai ulama ya. Langsung di samping itu terdapat alasan lain, diantaranya satu, kurban yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu ekor, baik kambing, sapi maupun unta, maka 1/7 bukan seperti itu. 1/7 sapi atau 1/10 unta. Iya, jadi Rasulullah itu kebiasaan beliau adalah kurban itu sendiri, kontak sendiri pembiayaannya ya. Sapi juga sendiri. Nah, maka menurut pendapat ini kambing lebih afdol kalau memang harus turunan. Ya, ini kalau baik. Lanjut dua, kegiatan menyembelih haji menjadi lebih banyak, lebih jika hadis yang menyebutkan keutamaan kurban di atas statusnya sahih. Hadis pada pembahasan keutamaan berkurban. Hal ini juga sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh penulis kitab Al-Muhadzab Asy-Syafi'i. Ini masa yang Imam Asy-Syafi'i tulis kitab Al-Muhadzab yang kemudian disarah oleh Majmu' Syarah Muhadzab oleh Imam An-Nawawi. Nah, ini kitab babuan semuanya. Jadi kita sebutkan dulu di sini ya. Baik.
Alasan kedua kata mereka, kalau 7 dibanding kita patungan 7 orang jadi satu sapi, kalau misalnya 7 orang tadi enggak sapi, tapi mereka beli masing-masing kambing, kan lebih banyak kan nyawa yang disembelih kan, lebih banyak darah yang dialirkan. Kalau misalnya hadis yang kita pakai tadi kata Rasulullah, ma'amila adamiyun min amali yauminahi ahabba ilallah min ihraq kita. Tidaklah seorang anak Adam melakukan suatu amal di hari raya Idul Adha yang lebih dicintai Allah dibanding mengalirkan darah. Kalau memang hadis itu, pendapat yang mengatakan hadis itu bisa digunakan sahih tadi atau minimal hasan, maka itu lebih kena dengan hadis itu. Karena kan kalau misalnya kalau 7 orang masing-masing beli satu ekor kambing, berarti mereka mengalirkan 7 darah kan. Kalau cuma 7 orang patungan kan cuma 1. Nah, itu alasannya mereka. Sebagaimana pendapatnya Sayyid Syafi'i. Lanjut. 3. Terdapat sebagian ulama yang melarang turunan dalam berkurban. Di antaranya adalah Mufti Negeri Saudi Syekh Muhammad bin Ibrahim. Namun larangan ini didasari dengan kias yang bertolak belakang dengan dalil sunnah, sehingga jelas salahnya. Akan tetapi berkurban dengan 1 ekor binatang itu setidaknya akan mengeluarkan kita dari perselisihan ulama. Ternyata ada ulama melarang patungan. Jadi kita sendiri kata mereka. Ya. Sapi sendiri, memang patungan. Atau ini pendapat yang sangat lemah dan menyelisih dalilnya. Allah a'lam bishawab. Lanjut sampingnya agak cepat sedikit gitu ya. Tidak ada tujuan Islamnya dari Umi Qudin Misalnya langsung terjemahannya hakika. Kata Rasulullah, akikah ini babnya akikah. Akikah itu kambingnya laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Enggak masalah mau jantan mau betina, enggak masalah. Berdasarkan hadis ini, Berdasarkan hadis ini, Asy-Syafi'i mengatakan jika dibolehkan menggunakan hewan betina ketika kita misalkan di sini menunjukkan bahwa hari ini diperbolehkan berkurban. Berarti mereka memakai kias. Ya, kata Imam Syarazi, kalau memang akikah saja boleh hewan betina, maka kurban itu juga boleh katanya. Dan ini jumhur yang atas. Lanjut. Namun umumnya hewan jantan lebih baik dan lebih mahal dibandingkan dengan hewan betina. Oleh karena itu tidak harus hewan jantan. Namun diutamakan jantan ya. Jadi gini, boleh jantan boleh betina nggak masalah. Tergantung yang kita lakukan, tergantung budget. Tapi kalau bisa jantan lebih utama ya. Antum jangan ngomong ini ke kelompok feminisme ya. Ini enggak ini ya. Lanjut. Namun umumnya bagi yang hendak berkurban. Orang yang hendak berkurban dilarang memotong kuku dan memotong rambutnya, bukan memotongnya. Iya. Dari musyawarah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjemahannya langsung. Apabila kau telah melihat hilal bulan Zulhijjah, sedangkan dia tak melihat ingin berkurban, maka janganlah dia memotong sedikit pun bagian dari rambut dan kulitnya. Dalam lafaz yang lain. Siapa saja yang ingin berkurban dan apabila telah memasuki awal Zulhijjah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sampai ia berkurban. Iya, ini ada larangan bagi shahibul kurban. Jadi hindari untuk memotong rambut dan kuku ketika sudah masuk hilal Zulhijjah. Siapa yang nggak boleh ini? Apakah semua keluarganya atau hanya keluarga doang? Lanjut. Larangan tersebut dilakukan cara apapun ya, untuk bagian kuku manapun, rambut maupun manapun. Iya. Artinya satu larangan mencukur gundul, mencukur sebagian saja, atau sekedar mencabutinya, baik rambut tumbuh di kepala, kumis dan sekitar kemaluan, maupun tidak tiap. Nah, kalau antum tak khawatir takutnya kepanjangan atau apa, usahakan sebelum masuk Zulhijjah itu udah mencepak aja, yang lain juga ini semua ya. Rapi-rapi lah, klimis lah ketika akhir Zulqa'dah ini udah siap-siap aja ya. Nanti sebentar udah niat nih, kalau udah ada niat. Kecuali memang ini kok melihat bajunya belum. Gimana bisa kata istri belum bisa. Enggak apa-apa tidak. Tiba-tiba misalnya di hari H min satunya tiba-tiba ada rezeki. Nah, itu beda. Kita udah keburu potong, itu enggak masalah. Karena memang rencananya memang belum bisa kurban, tapi tiba-tiba ada rezeki. Kita berwarisan misalnya atau uang kaget misalnya kan.
Ya, tiba-tiba kalau kita udah itu nggak masalah. Ya. Maksudnya kalau memang udah awalnya sudah memang ada, udah kita budgetkan, sudah kita memposisikan, maka di awal Zulhijjah itu jangan hindari dulu ini, ya Pak. Lanjut. Apakah larangan ini hanya berlaku untuk kepala keluarga atau juga seluruh anggota keluarga sambil berkeluarga? Jawab, larangan ini hanya berlaku untuk kepala keluarga dua dan tidak berlaku bagi anggota keluarga. Ya, saya kepala keluarga aja. Berarti antum berarti ya kalau antum sebagai suami. Lanjut sampingnya. Mudah-mudahan cukup sih sholat cukup. Banyak teman. Mudah-mudahan ya baik. Mudah-mudahan cukup sih sholat. Kita akan ini yang lanjut. Nah, langsung terjemahan. Nah, makanya ulama Syafi'i dan Jumhur mengatakan tidak boleh kita berpuasa di hari-hari tasyrik. Karena ada hadisnya juga, yaumut tasyrik, yaumul akli wasyurbi wa kama qala. Ya, sebagai mengatakan disebutkan ini kepada Abdullah bin Abbas. Hari-hari tasyrik adalah hari makan dan minum. Hari itu makan dan minum. Karena nyembelih kan tidak makan minumnya di situ. Maka makruh nggak boleh kita berpuasa di hari-hari tasyrik juga. Karena masih suasananya masih lebaran, masih nyembelih hewan. Lanjut. Tidak ada perbedaan. Baik siang maupun malam sama-sama dibolehkan. Namun menurut Syekh Saya ini melakukan penyembelihan di waktu siang itu. Ya, di antara alasannya karena siang itu kan siar itu harus disiarkan. Maksudnya maksud kita disiarkan. Oh ini siar Islam menyembelih kan kelihatan. Kalau malam apalagi diem-diem. Ini kan namanya nyolong ya, nyolong kambing disembelih ini kayaknya nyolong kita ya. Ya harus disiarkan memang. Harus di ini ya. Harus dilihat kalau bisa siang itu bukan berarti malam. Boleh kalau mau sempurnya malam ya. Harus siang sambungnya malam silakan ya aja. Iya. Nggak boleh ini ya. Ijma nggak boleh sebelum ininya nggak boleh sesudahnya ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, maka sesungguhnya dia menyembelih untuk dirinya sendiri bukan korban. Dan barang siapa yang menyembelih sudah sholat Id, itu maka kurbannya sempurna dan dia telah mengetahui ilahnya kaum muslimin. Iya, jadi sepakat mulai itu setelah sholat Id. Ya, lanjut. Tempat penyembelihan, tempat yang disunahkan untuk menyembelih langsung sampingnya ada habis ya? Habis. Udah habis. Lanjut lagi ini berarti. Tempat penyembelihan. Tempat yang disunahkan untuk menyembelih adalah tanah lapangan tempat sholat Id diselenggarakan. Terutama bagi tokoh masyarakat, dianjurkan untuk menyembelih kurbannya di lapangan dalam rangka memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa kurban sudah boleh dilakukan dan sekaligus mengajari tata cara kurban yang baik. Iya, di sini kita ada sisi apa? Iya, siarnya dan juga apa sisi pengajaran itu apa bahasa kerennya itu apa ya? Edukasi, ada sisi edukasinya itu. Kamu baru edukasi ya, ada sisi edukasinya. Ya, ada orang yang dia tahu tata cara sholat yang benar, dia sering berjamaah. Itulah berkahnya berjamaah. Termasuk tadi nyembelih juga karena kita bareng-bareng misalnya tahu oh gitu nyembelih yang benar. Belajar kepada suhu-suhunya di sisi nyembelih ya. Banyak tokoh-tokoh kita yang sudah senior. Kalau kita ini cuma ya sesekali nyembelih ya inilah ya. Ada orang yang nyembelih ayam aja nggak takut dia nyembelih ayam itu, belajarlah di situ ya. Sering-sering melihat di situ. Baik, lanjut. Ibnu Umar mengatakan, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menyembelih kambing dan onta kurban di lapangan tempat sholat. Lanjut. Akan tetapi dibolehkan untuk menyembelih kurban di tempat manapun yang disukai, baik di rumah sendiri ataupun di tempat lain. Ini kan ibaratnya tempat ideal dan bagusnya ya. Tapi boleh aja di tempat lain ya. Boleh di rumah sendiri. Lanjut. Siapakah yang menyembelih kurban? Dianjurkan bagi sahibul kurban untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri jika mampu menyembelih dengan baik. Namun boleh diwakilkan kepada orang lain. Syekh Ali bin Hasan mengatakan, Syekh Hasan Al-Halabi. Ali bin Hasan mengatakan, saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini. Iya, jadi yang bagus tuh kita sendiri, kita yang ngobrol kita sendiri yang menyembelih. Nah, cuma diwakilkan boleh, tidak ada siap penelitian kurban. Sebenarnya bagusnya walaupun kita wakilkan nanti pembagiannya mereka. Cuma usahakan kita yang menyembelih kalau bisa. Makanya belajar dulu kita ya, belajar dulu tata caranya. Itu lebih bagus. Berlatih kita melihat darah gimana. Tapi ada orang walaupun ini kan dilihat darah aja udah lemes gitu. Jangan, berarti daripada potong tangan nanti karena takut grogi. Ada yang grogi biasa ya.
jangan, berarti bahaya ya. Tapi kalau misalnya untuk melatih, biasakan dulu tahun ini ngelihat darahnya dulu, oh gitu, tutorialnya adalah seorang suku yang nyembelih. Tahun depan niatkan kita sendiri yang nyembelih. Iya, lihat dulu lah ya, lihat dulu, lanjut. Hal ini berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di dalam Sahih Muslim yang menceritakan bahwa pada saat kurban Rasulullah SAW pernah menyembelih beberapa onta kurbannya dengan tangan beliau sendiri. Sendiri. Kemudian sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk disembelih. Ya, itu banyak gitu ya. Unta beliau sendiri unta. Nanti nahar namanya, yang nusuk gitu ya. Kalau dekat tusuk, bukan kayak gitu ya, tusuk. Nanti kita caranya ada di sini. Baik, wallahu a'lam bishawab. Langsung tata cara penyembelihan, silakan. 1. Tata cara penyembelihan. Nahar, menyembelih hewan dengan melukai bagian tempat kalung atau pangkal leher. Ini adalah cara menyembelih hewan unta. Iya, nahar ini maka disebut hari raya kurban itu yaum nahar. Hari penyembelihan. Nahar ini khusus untuk tata cara menyembelih unta yang lehernya panjang, di pangkalnya tempat kalungnya itu dia nusuk kayak gini. Terima harus ahli ya. Tata caranya nanti ada, kaki kirinya ditekuk misalnya, supaya nggak nendang ke depan ya. Kalau kemudian ada itu yang berdiri, nyembelihnya berdiri. Itu nyembelihnya caranya berdiri. Dan itulah masuk dari pasal li rabbika wanhar. Maka sholatlah ya untuk Tuhanmu dan wanhar, sembelihlah. Sembelih dengan cara nahar. Nah, di sini nyembelih unta khusus sebenarnya ya. Tapi kalimat khusus itu untuk ibrahnya untuk sembelihan yang umum ya. Baik. Allah berfirman. Lanjut aja langsung tarik ya terjemahnya aja ya. Allah berfirman yang artinya telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu bagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh atau mati maka makanlah. Nah di sini kan Allah mengatakan shawaf. Fazkuru smallahi 'alaiha shawaf, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya shawaf, dengan menyembelih dengan cara berdiri. Kata Ibnu Abbas apa maksudnya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan ayat di atas, untanya berdiri dengan 3 kaki, sedangkan satu kaki kiri di depan diikat. Kaki kiri depannya itu diikat. Kalau di belakang nggak apa-apa. Jadi dipegang, ikat ininya, kaki kirinya diikat. Atau dia nggak ada di situ dia penyembelihan unta ya, dia langsung nusuk ya. Bukan kayak gini ya, bukan kayak gini terajang atau ya, cepet dianya. Cepat kemudian dia rubuh ya, darahnya sudah lanjut. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menyembelih unta dalam posisi kaki kiri depan diikat dan berdiri dengan 3 kaki sisanya. Baik, itu intinya unta kita nggak perlu panjang lebar karena susah, kita nggak ada contohnya. Di sini yang kita ini yang realita yang akan kita lakukan ya. Zabah lanjut. Zabah. Menyembelih hewan dengan melukai bagian leher paling atas atau ujung leher. Ini cara menyembelih umumnya binatang seperti kambing, ayam, dan seterusnya. Nah ini ya, insya Allah zabah inilah yang akan kita bahas. Ya, zabah inilah yang akan kita bahas ya. Agak kita mungkin berpanjang lebar di sini. Mudah-mudahan cukup waktunya. Baik, lanjut. 1. Hendaknya yang menyembelih adalah penghibur kurban sendiri jika dia mampu. Jika tidak, maka bisa diwakilkan orang lain. Dan penghibur kurban disyariatkan untuk ikut menyaksikan. Ikut saksikan ya, lanjut. Guna menggunakan pisau yang tajam sedikit, semakin tajam semakin baik. Inilah berdasarkan hadis dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, baik, langsung terjemahan. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala hal. Ihsan itu berbuat baik maksudnya ya. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan ihsan. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan ihsan. Hendaknya kalian mempertajam pisaunya dan menyenangkan sembelihannya. Iya, ini ya. Jadi kata Rasulullah, Allah kata ihsan ala kulli syai'in. Allah itu telah mewajibkan untuk berbuat baik. Ihsan itu berbuat baik kepada segala sesuatu. Kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara terbaik. Kalau kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara terbaik. Kalau kita perang dengan orang Yahudi yang sekarang misalnya ini, tetap membunuh dengan cara terbaik. Jangan kita mutilasi dulu, ambil dulu kakinya, potong dulu kakinya. Dan enggak, ini misalnya sini mah apa disebutnya psikopat, ini nggak boleh. Islam mengajarkan kalau bunuh, kalau perang itu langsung ke titik mematikan. Maka kan disebut potong tebas kepala, langsung seperti itu kan. Makanya ketika kita hukum kisos, langsung kan dipotong lehernya. Karena selesai kan ininya, udah selesai, nggak lama-lama. Kalau ditembak dulu, disetrum dulu, lama banget itu. Kita enggak gitu.
Ya, seapapun kita marahnya nggak boleh, memutilasi nggak boleh, termasuk juga yang menyembelih. Walaupun tahu kita ya yang penting seperti itu menyembelih dengan cara terbaik. Di antaranya tajamkan, pisaunya benar-benar tajam. Kalau pisaunya tompol, kasihan nanti kan kasihan ini. Benar-benar kalau bisa tajam langsung, kalau bisa langsung ke bawah, udah, ya, jangan mau lama banget ya, kasihan, kasihan. Setajam mungkin. Ya, nggak boleh kita iklan pisau di sini, ya nggak boleh ya. Saya lanjut. Tidak mengasak pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Karena ini akan menyebabkan dia ketakutan sebelum disembelih. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Langsung terjemahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengasah pisau tanpa memperlihatkannya kepada hewan. Ya nggak boleh ya. Haram ini juga. Lanjut dalam yang lain. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati seorang yang akan meletakkan kakinya di leher kambing. Kemudian dia menajamkan pisaunya, sementara binatang itu melihatnya. Lalu beliau bersabda, artinya, mengapa engkau tidak menajamkan pisau ini? Apakah engkau ingin mematikannya sebanyak 2 kali? Hadis riwayat atau Iya. Rasul pernah melihat ada sahabat yang dia ini hewannya sudah siap harus sembelih disebaringin, tapi dia ngasah dulu. Kata Rasulullah, mengapa nggak ditajamkan sebelumnya, ya? Ataupun kau hendak membunuhnya 2 kali, artinya kan udah secara psikis sudah takut dia. Makanya antum lihat banyak sekali sapi-sapi yang ngamuk kan ketika, wah bisa jadi seperti itu, ya, bisa jadi seperti itu, ya. Jangan menampakkan, kan kasihan dia. Mungkin ngeliatin, aduh ini ya, udah tahu dia bakal disembelih, udah tahu, tapi melihatin itu kan gimana gitu, kan? Apalagi sambil senyum-senyum ke hewan ini, psikopat banget. Sudah bayangkan, udah benar-benar ketika kita sudah membalikan hewan, memang sudah siap eksekusi, kasihan. Bayangkan kayak antum nauzubillah, misalnya antum ditawan musuh, kemudian musuhnya, itu aja kita bayangin ya. Dan Islam mengajarkan sampai dalam titik yang semacam ini. Ya, tapi lanjut sampainya. Nah, untuk yang poin 4 sampai selanjutnya mungkin supaya tidak supaya tidak kebanyakan Tuhan ada contoh ini kalau ada hewannya supaya lebih benar visual. Iya. Gimana kalau kita selesaikan dulu, karena nanti ada misalnya apa saja yang dipotong sedikit tadi teorinya, masih ada teori sedikit. Samping ya, karena ada nanti membalikan hewan di lambung kiri, nah masih ada ya. Kemudian penjelasan yang sama misalnya menginjakkan kaki di leher hewan masih ada sedikit, bacaan ketika hendak menyembelih, nanti supaya prakteknya itu pas udah sesuai teori ya. Baik. Lanjut. Bagian buat ini. Soal arah kiblat. Nah, disebutkan dalam surah Fikiyah, hewan yang hendak disembelih dihadapkan ke kiblat pada posisi tempat organ yang akan disembelih di lehernya, bukan wajahnya. Nah, karena itulah arah untuk mendekatkan diri kepada Allah mau suat Fikiyah kuai. Lanjut. Dengan demikian, cara yang tepat untuk menghadapkan hewan ke arah kiblat ketika menyembelih adalah dengan memposisikan kepala di selatan. Kepala di selatan di situ berarti ya. Kalau di kiblat di sini berarti selatannya. Lanjut. Kaki di barat. Dan kakinya di barat ya. Menghadap ke barat. Iya, ini intinya kalau kiblat ini seperti ini ya. Ya kira-kira seperti itu kan. Nah, ini. Kalau di sana kan kamu indikatornya untuk kiblat ya. Nanti sebelah sini kepala ada untuk kiblat ya. Baik. Dan arah kiblat bukan arah terbaik ketika beribadah kepada Allah. Kita sholat ada kemana? Kiblat. Doa yang paling bagusnya ada kemana? Kiblat. Zikir juga ada ke kiblat walaupun kalau bisa. Termasuk juga menyembelih. Karena juga taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu dalilnya. Lanjut. 5. Membaringkan hewan di atas lambung sebelah kiri. Nah, sebelah kirinya ya. Imam Nawawi mengatakan terdapat beberapa hadis tentang membaringkan hewan tidak disembelih dengan berdiri. Dan kaum muslimin juga sepakat dengan hal ini. Para ulama sepakat bahwa cara membaringkan hewan yang benar adalah ke arah kiri. Karena ini akan memudahkan penyembelihan untuk memotong hewan dengan tangan kanan dan memegangi leher dengan tangan kiri. Iya, ya, dan seperti itu ya lebih. Lanjut. Cukup ini sampai sini langsung aja kita. Ini sama aja. 3 nanti antum bawakan di bawah rumah ya. Lanjut. Menginjakkan kaki di leher hewan. 6. Menginjakkan kaki di leher hewan sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Beliau mengatakan Rasulullah SAW berkorban dengan 2 ekor domba. Aku lihat beliau meletakkan kaki beliau di leher hewan tersebut, kemudian membaca basmalah. Basmalah. Kelanjutannya Bismillah, kemudian beliau bertakbir. Ya sama beliau membaca basmalah dan bertakbir. Ya, Bukhari Muslim. Jadi nanti kita praktekin ya, nanti seperti itu. Tapi ini kan sunnah semuanya, kita sebutkan sunnah. Yang paling wajib itu nanti menyembelih dengan apa saja dipotong, kemudian bacaannya basmalahnya itu. Yang lainnya sifatnya sunnah. Tapi harusnya ada adab ini kita jalankan. Lanjut. 7. Bacaan ketika hendak menyembelih. Beberapa saat sebelum menyembelih harus membaca basmalah. Ini hukumnya wajib. Menurut pendapat yang kuat, Allah berfirman. Lanjut, ininya terjemahan. Janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Iya. Dianjurkan untuk membaca takbir Allahu Akbar setelah membaca basmalah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah menyembelih 2 ekor domba bertanduk. Ya, adanya panjang, titik, dan beliau sembelih dengan tangan dan baca basmalah serta bertakbir. Ya. Jadi kalau basmalah tadi jumhur mengatakan wajib basmalah, Bismillah. Ya, itu baru dengan Bismillahirrahmanirrahim, khilaf juga. Ya, tapi udah Bismillah sudah mencukupi. Kemudian disunahkan membaca Allah. Kemudian pada saat menyembelih dianjurkan menyebut nama orang yang jadi tujuan dikorbankannya hewan tersebut. Contohnya. Nah ini kalau memang laptop agak nggak tahu nih. Jadi kayak gini berantakan ya. Bisa kalau pakai bahasa Indonesia atau mengucapkan siari. Cukup berarti kalau nggak hafal ini cukup Bismillah Allahu Akbar. Nah kemudian ini dari ibu dan dari keluarga boleh. Sebenarnya yang wajib itu Bismillah ini wajib ya. Kita foto-foto ini wajib nih, jangan tinggal. Bismillah Allahu Akbar sunnah. Kan tahu semua kita Bismillah Allahu Akbar. Ini mau sampai sini. Karena dalam hadis harus cuma sampai sini boleh. Terkadang dia nambah ya. Hazalani wa ana ahli baiti boleh nambah. Terkadang Allah apa hazaminka wala tadi kita tambahkan beberapa redaksi yang lain. Makanya ada ulama yang bahkan dia bersolawat. Jadi yang panjang kasihan namanya. Udah mau kami apa? Itu itu grogi nanti. Bismillah Allahu Akbar hazam. Bismillah dan Bismillah Allahu Akbar langsung ya. Kasihan kambingnya kalau ini ya. Baik, langsung dah Bismillah Allahu Akbar. Kalau bisa hafalin haza anhi wa an ahli. Baik. Haza anhi wa an. Nah, kalau doanya pendek nanti masih banyak darahnya di dalamnya. iya. Benar nggak sih? Soalnya kalau di kampung ya, kalau di sembelih masih di pasti apa dibelek itu di potong-potong darahnya tuh hampir nggak ada. Gitu. Iya. jadi kalau masih B masih banyak darahnya. Masih banyak darahnya ya. Itu kayaknya cuma tebak-tebakan doang. Karena belum nemu dalilnya. Katanya doanya kurang panjang. Gitu. Iya. Ada sebagian lagi dan ini bagus sebenarnya kalau pengen doakan memang waktunya makbul ya, memang benar ada waktunya. Coba Bismillah Allahu Akbar. Nah, hadza kulit kita udah sembelih, hewannya disembelih posisinya. Mau doa silakan, mau angkat tangan sebagai ulama mengatakan silakan. Doalah panjang-panjang ketika itu. Tapi ketika Bismillah Allahu Akbar, Allah selawat dulu nih. Apa ini kasihan kan? Kasihan hewannya. Ya, kasihan hewannya. Ya, kasihan hewannya. Ada yang lagi mengatakan sambil ngasah sambil selawat. Nah, bahaya lagi kalau duduk ngasah tadi ya. Itu kebanyakan itu seperti itu tambah-tambahannya. Cukup udah. Bismillah Allahu Akbar ani wa ahli baiti. Ada beberapa riwayat yang lain nanti maninya ya. Anak-anak aja ya cepatnya ya. Baik. Misalnya boleh juga dalam beberapa yang lain hazaminka walaka. Bismillah Allahu Akbar hazaminka walaka. Atau hazaminka walaka anni an fulan. Ini kalau kita sendiri yang nyembelih. Kalau kita sebagai wakil, kita sebagai panitia dan kita mewakilkan berarti tinggal dirubah kalimatnya. Ini mungkin nggak seperti dulu. Misalnya Bismillah Allahu Akbar. Kita rubah aja kalimatnya. Boleh hazab, boleh an, boleh min ya. Kalau ini kita wakil nih.
Bismillah, Allahu Akbar. Ini kalau kita orang lain ini sendiri ya. Ini sendiri. Kalau orang lain misalnya Bismillah sama ya, Bismillah, Allahu Akbar ini sama berarti. Kita ringkas aja. Nah, ada an siapa? An misalnya sebut aja kalau saya terus bahasa Arabnya misalnya. An misalnya Aki bin siapa misalnya ya? Bin siapa? Ya. Wa an ahli baitihi. Ya. Wa an ahli berubah domir doang, berubah kata ganti doang ya. Baitihi. Wa an ahli baitihi. Aduh susah hafalnya. Udah berarti Bismillah udah tahu, Allah tahu. Yang intinya jangan. Yang penting Bismillah nggak boleh tinggal. Allah Akbar sunnah kalau bisa jangan tinggal. Bismillah Allah Akbar kan pendek. Tambahannya ini, makanya usahakan kan hafalin masih lama, sekitar 20 berapa hari, 26 hari lagi, 26 27 hari lagi ya. Hafalin ya kira-kira ya. An siapa ya? Wa an ahli baiti. Boleh sebenarnya pakai min. Min siapa? Fulan bin fulan wa min ahli baiti. Ini ada beberapa variasi riwayat ya. Kadang Rasulullah mengatakan hazaminka walaka anni awan fulan ya. Kemudian berdoa agar Allah menerima kurbannya dengan Allahumma taqabbal minni atau min fulan, disebutkan nama sahibul kurban ya. Baik. Minimal itu ketika sebelum menyembelih itu bismillah tadi, Allahu Akbar. Nah, doa ini boleh ketika kita sudah selesai menyembelih atau ketika saat kita menyembelih menggoroknya itu pakai doa ini ya, pakai doa ini. Baik, lanjut catatan. Bacaan takbir dan catatan di sini bacaan takbir dan menyebut nama sahibul kurban hukumnya sunnah ya, sehingga kurban tetap sah meskipun ketika menyembelih tidak membaca takbir dan menyebut nama sahibul kurban, cukup dengan basmalah doang. Ini maksudnya. Lanjut yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Lanjut lagi kita di sampingnya. Nah, yang ke-10 berarti ya. Poin ke-10, disembelih dengan cepat untuk meringankan apa yang dialami hewan kurban. Nah, hadis ada bin Aus ya. Di atas. Ya, kalau bisa memang ini yang kita latihan itu ini. Mungkin sebanyak ikhwan kita sudah tahu sebenarnya, cuma takut dia itu tadi enggak sekuat ya. Jadi memang harus latihan memang ya. Tapi nggak boleh latihan yang melihat orang ini praktek, jangan. Maksudnya harus memang benar-benar ketika kita udah tahu teorinya benar-benar seperti itu ya. Jadi memang kalau bisa itu, makanya sekali kata sebagian yang udah lahir itu apa itu juleha atau apalah, ada kumpulannya mereka itu punya sertifikat itu ya. Bisa dari atas ke bawah, bisa dari bawah ke atas. Tapi goloknya memang golok iya langsung ya. Dan itu butuh latihan dan memang harus tajam juga, caranya tajam, makanya harus tajam tadi. Kalau tajam cepet ya. Ya, lanjut yang ke-11. Pastikan bahwa bagian tenggorokan, kerongkongan, dua urat leher kanan dan kiri telah pasti terpotong. Syekh Abdul Aziz bin Baz menyebutkan bahwa penyembelihan yang sesuai syariat itu ada 3 keadaan. Iya. Dikutip dari Salatul Idain karya Syekh Sa'id Al-Qurani. Yang pertama, terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher. Ini adalah keadaan yang terbaik. Jika terputus 4 hal ini, maka sembelihnya halal menurut semua ulama. Iya, ini sepakat ulama kalau terputus 4 hal ini. Tenggorokan itu adalah lubang untuk makanan ya. Kalau tenggorokan berarti napas sebenarnya. Napas sudah ngomong. Kalau kerongkongan makanan. Ya, atau yang ini jadi seperti itulah, kalau nggak paham anatomi tubuh tapi seperti itu. Ada 1 jalur makanan, 1 jalur napas, dan 2 urat leher, urat darah ya di leher. Kalau putus 4-4-nya ini yang paling abdul. Dan ini sepakat ulama ada perselisihan yang paling bagus. Lanjut yang kedua. Yang kedua, terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan salah 1 urat leher. Sembelihannya benar, halal, dan boleh dimakan. Meskipun keadaan ini derajatnya di bawah kondisi yang tadi. Iya, para ulama juga sepakat ini boleh juga, tapi yang abdul yang pertama ini di bawahnya. Nah, yang ketiga ini walaupun silap ya. Jadi ini juga boleh menurut sebagian ulama. Yang ketiga, terputusnya tenggorokan dan kerongkongan saja tanpa 2 urat leher. Status sembelihannya sah dan halal
menurut sebagian ulama yang merupakan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selama mengalirkan darah dan telah disebut dengan Allah, maka makanlah. Nah, berarti kalau sudah mengalir darah, ya, dan disebut Bismillah, udah kita melukai, udah keluar darahnya, maka ini sudah cukup. Berarti tenggorokan dan proses itu sudah cukup. Asal tidak menggunakan gigi dan kuku. Nggak boleh ya. Jadi harus bukan selain gigi dan gigi tulang, maksudnya tulang-tulangan gigi dan kuku. Nggak boleh kalau itu ya. Baik. Lanjut. Poin ke-12, sebagian ulama menganjurkan agar membiarkan kaki kanan bergerak. Ini kalau konteksnya adalah unta. Kalau kambing berarti kakinya bergerak, semua kakinya ya. Sehingga unta itu lebih cepat meredam nyawa. Imam An-Nawawi mengatakan dianjurkan untuk membalikkan sapi dan kambing ke arah kiri. Demikian keterangan dari Al-Baghawi dan ulama mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan kaki dibiarkan. Jadi kalau saat unta tadi kan kaki kirinya kan ditekuk ya, diikat, kaki kanannya diberdirikan. Nah kalau saat kambing kan semuanya kan, sapi dan kambing kan semuanya lepas. Itu biarin, nggak usah diikat, itu yang abdolnya kata mereka. Kenapa? Karena lebih cepat matinya, kan dia ngeberotot kayak gini. Ya, tapi ini sunnah hukumnya ya. Ini sebenarnya untuk pemahaman penelitian para ulama, ternyata hewan itu kalau dibiarkan itu. Nah, cuma kalau sapi, khawatirnya kalau nggak diikat, jedah kenantung ya, banyak yang bilang. Nah, itu lihat juga ya, lihat ininya. Kalau kambing nggak usah kayaknya. Tapi kalau sapi, memang kadang-kadang mereka pertimbangannya kayak gitu. Apalagi kalau sapi Brahma lagi yang gede ya, itu kena ini lumayan ya, kena ininya. Baik, lanjut. Poin ke-13, tidak boleh mematahkan atau memutuskan leher sebelum hewan itu benar-benar mati. Para ulama menegaskan perbuatan semacam ini hukumnya dibenci karena akan semakin menambah rasa sakit di hewan. Artinya nggak usah diputus ini. Kalau udah cukup tadi, satu kerongkongan, tenggorokan, dua urat yang terputus sudah. Nggak usah lanjut masih ragu-ragu jangan. Udah kalau terputus cukup. Makruh ya, walaupun makanannya nanti ujung lama tetap dagingnya harus dibenci, penyiksaan seperti itu. Ini mengajarkan, masya Allah ya, Islam itu nggak ada kaum muslim itu yang sifatnya psikopat, itu nggak ada. Ya udah kalau udah itu biarkan dia mati dulu, dia ngelupa dulu, kalau yang mau nggak selesai terus baru. Nah ada permasalahan juga, ada orang yang dia masih bergerak, belum selesai geraknya, artinya kan masih sakaratul maut. Udah nggak sabar langsung diikat sambil merokok, langsung disayat, mauzubillah. Sebelum mengatakan ada bangkai itu nggak boleh. Tapi matinya bisa jadi bukan karena sembilannya, tapi mati karena disayat atau langsung diikat tadi. Selesaikan dulu dia ngeluparnya itu. Ayam ataupun tapi disembelih itu sembelih dengan tadi syarat-syarat tadi terus biarin dulu dan mengelupas dengan kakinya, dia sakaratul maut dulu. Kalau selesai udah nggak bergerak, baru eksekusi. Mau dipotong habis kepalanya, mau dikulitin disayat. Ada orang yang masih menggelap-gelap karena saking nggak sabarnya, alasannya banyak ini, langsung dikulitin, masih kadang-kadang kayak gini. Ini jangan ini ya, bisa jadi makan bangkai gitu. Alhamdulillah. Baik. Intinya masalah ini nggak usah kita ini, cukup yang 13, langsung pemanfaatan hasil sembelihannya, silakan sapinya. Ini bisa dibaca sendiri nanti ya, sisanya ini ya. Baik. Pemanfaatan hasil sembelihan. Pemanfaatan hasil sembelihan. Bagi pemilik hewan kurban diperbolehkan memanfaatkan kurbannya melalui satu dinasti dan keluarganya. Bahkan sebagian ulama yang menyatakan sahibul kurban wajib makan bagian hewan kurbannya. Termasuk dalam hal ini adalah berkurban karena nazar menurut pendapat yang benar. Karena blog ini ngambil dari Ustadz Aminul Baiz, tapi yang berbeda. Ya, tadi yang lupa untuk mengubah ini, berbeda dengan pendapat beliau. Ya, ada sedikit perbedaan. Memang dalam ini sebagian ulama mengatakan sahibul kurban itu wajib, ada sebagian lagi nggak mengatakan nggak wajib. Boleh kita sedekahkan sama fakir miskin satu. Nah ini khilaf juga. Nah termasuk kalau kurban nazar, sebagaimana pendapat yang kuat, kalau kurban itu nazar kan beda. Kurban nazar gini, ada orang dia nazar gini. Tahun ini kalau misalnya saya pengen nazar tahun ini harus kurban. Nah maka itu wajib kan? Hukum saya kan kurban sunnah. Tapi kalau sudah nazar, bisa jadi wajib. Paham? Saya bernazar ya, atau misalnya ya Allah, Allahumma ya kalau Allah ya Allah, kalau aku sembuh dari sakitku atau aku dapat ini, memang hukum asalnya maka sebelumnya mengatakan nazar ini makruh ya. Tapi kalau sudah dilapaskan, jalankan berarti harus buka momonya. Soal pria itu dibuka momonya.
ya Allah kalau saya sembuh dari sakit, kalau anak saya sembuh dari sakit, kalau saya dapat ini dapat itu, saya kurban tahun ini, kurban ini misalnya, maka wajib ketika itu. Maka ketika kurban nazar, sahibul kurban nggak boleh makan. Sahibul kurban nggak boleh makan. Itu pendapat yang anak pegang ya, dan sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab At-Tazhib Syarah dari Mata Takrib, itu lebih condong ke seperti itu. Ya kalau beliau ya ini kan sah-sah biasa aja ya. Yang kedua diceritakan kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga dihadiahkan kepada kerabat, tetangga, atau teman yang mampu. Dianjurkan dibagi 3 bagian, sepertiga dimakan sendiri, sepertiga sedekah, dan sepertiganya dihadiahkan. Timbulkan dibagi ini sekedar pembagian, kan mesti harus timbangannya sama. 5 kilo, nggak usah ya, ini maksudnya pembagiannya gitu. Dimakan sendiri sekian, ya, untuk sedekah yang fakir miskin yang butuhkan sekian, untuk dibagi-bagi ke keluarga ini sekian, ya, atau temannya teman kenalan walaupun dia nggak mampu tetap dikasih. Itu yang paling utama dibagi 3. Boleh juga cuma bagi 2, yaitu kita nggak ngambil dari beban kita, cukup kita sedekahkan dengan karib kerabat atau warga-warga sekitar, sebagiannya kita bagi 2 ya, sebagiannya untuk yang fakir miskin tadi. Atau boleh kita kasih semua ke fakir miskin. Atau kita nggak sedia, kita untuk kita dengan untuk fakir miskin. Yang penting fakir miskin jangan tinggalkan. Harus ada pembagian dari fakir miskin. Ya sebelumnya mengatakan wajib, ada yang bagian jatah untuk fakir miskin. Ya, baik. Soal itu atau gimana? Lanjut aja. Lanjut aja dulu ya. Ayo, terus ditanya jawab kita terus praktek 15 menit lagi. Iya, kalau bisa 15 menit sudah. Iya, udah selesai. Baik, berarti agak cepat ya durasinya. Silakan. Apa berarti nggak cukup ya waktunya ya? Artinya agak pagi sedikit. Lanjut lagi. Yang keempat, disimpan untuk bahan makanan di lain hari. Namun penyimpanan ini harus dilakukan jika terjadi musim paceklik atau krisis makanan. Tidak terjadi musim paceklik atau krisis. Kalau lagi krisis nggak boleh disimpan. Kalau lagi musim makmur boleh disimpan. Maksudnya menyimpan itu boleh di luar tanggal 11, 12 boleh disimpan. Kecuali dari tanggal 11, 12, 13 tadi ya. Boleh disimpan dulu itu boleh. Kalau lagi musim makmur. Tapi kalau musim paceklik apalagi musim susah sekarang ini, asalnya kita langsung bagi-bagikan ya. Lanjut. Dari Salamah. Dari Salamah bin Al-Aqwa, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian yang berkurban, maka jangan sampai dia menjumpai subuh hari ketiga sudah hari raya sedangkan dagingnya masih tersedia, walaupun sedikit. Ketika datang lalu berikutnya, maka para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, apakah kami harus melakukan sebagaimana tahun lalu? Maka beliau menjawab, adapun sekarang makanan sebagian lagi diberikan kepada orang lain dan sebagian lagi disimpan. Pada tahun lalu masyarakat sedang mengalami kesulitan, sehingga aku berkeinginan supaya kalian membantu mereka dalam hal itu. Baik, jadi zaman Rasulullah itu pernah Rasulullah kata beliau, barang siapa yang berkorban jangan sampai kalian di hari ketiga Lebaran, maksudnya hari tanggal 13 Zulhijjahnya, jangan sampai ada selesai kambingnya masih tersisa. Ya, kata beliau walaupun sedikit, pokoknya bagikan semuanya. Nah tahun depannya beda lagi. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah kami tetap kayak tahun dulu langsung dibagikan? Kata beliau, adapun sekarang makanlah sebagian, simpan juga, berikan sebagian orang lain, beri makan sebagian orang lain, sebagiannya simpanlah. Karena pada tahun lalu masyarakat itu sedang mengalami kesulitan. Itu alasannya ya. Kemudian bolehkah beri dari kurban kepada orang kafir? Ini khilaf juga ya. Khilaf juga, nanti aku tinggal baca aja yang tentang ini. Ada lagi larangan memperjualbelikan sembelihan. Lanjut. Langsung sapinya, larangan memperjualbelikan hasil sembelihan. Larangan memperjualbelikan hasil sembelihan. Tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan bagian hewan sembelihan, baik daging, kulit, kepala, tengkleng, bulu, tulang maupun bagian yang lainnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kata Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk mengurusi penyembelihan maka kurbannya. Beliau juga memerintahkan saya untuk membagikan semua kulit tubuh serta kulit punggungnya, dan saya tidak diperbolehkan memberikan bagian apapun darinya kepada tukang jagal. Iya. Jadi tukang sembelih kalau panitia nggak boleh menerima dari kalau atas nama upah, nggak boleh menerima dari sesuatu pun apapun dari daging atau kurban tadi, nggak boleh dagingnya, nggak boleh apapun, nggak boleh kita mengupahnya dari daging korban tukang sembelih, nggak boleh. Upah tukang sembelih itu di luar itu. Biasanya kan kalau panitia ini ada biaya sembelihan ya, itu nggak boleh ya.
Kecuali kalau memang tukang kurbannya ini nanti dapat bagiannya di fakir miskin dapat bagian kan, itu beda lagi. Berarti niatnya aja, sama-sama dikasih dulu niatnya. Karena niat bisa ada yang jadi haram, bisa jadi halal. Kalau niatnya kita karena memang dia dapat bagian karena suami kita, dia sebagai kerabat tadi, atau karena dia fakir miskin dia dapat, itu bukan kita ngasih dia karena upah. Ingat ya, kan tetap dikasih. Bukan berarti panitia gak boleh, itu tepatnya itu sebagai wakil tadi, dia dapatnya itu sebagai tadi bagian tadi, boleh untuk apa? Sebagai fakir, sebagai sedekah fakir, atau sebagai hadiah, sebagai karib kerabat atau teman yang berkecukupan dia dapat jatah dari kurban itu tadi. Sedangkan memberi kurban daging kurban sebagai upah nggak boleh, bukan seperti nggak boleh ya. Baik, termasuk juga menjual. Lanjut yang hadis berikutnya, langsung saja dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjual hewan kurbannya, maka ibadah kurbannya tidak ada nilainya. Artinya nggak sah kurbannya ya. Baik, lanjut. Bagi orang yang menerima kulit dibolehkan memanfaatkan kulit sesuai keinginannya, baik dijual maupun untuk pemanfaatan lainnya, karena ini sudah menjadi haknya. Sedangkan menjual kulit yang dilarang adalah menjual kulit sebelum dibagikan atau disedekahkan, baik yang dilakukan dia maupun sebelum kurban. Paham nggak anda maksudnya? Jadi kalau kita udah terima ini, kapan itu udah bagi-bagi nih, udah dibagi-bagi, ada yang dapat kulit, kalau udah semua akan dibagi. Kalau udah jadi hak kita dikasih nih, misalnya ada dikasih sebagai hadiah, kalau teman itu kan saya dapat hadiah, atau saya fakir miskin saya dapat, ya dapat, atau saya sendiri karena saya nyembelih kan punya sendiri kan, dapat juga bagian, udah dibagi nih, udah seperti udah dibagi semua yang udah selesai. Kan dagingnya dengan kulitnya nih, itu bebas kan milik kita kan udah selesai, jadi urusannya udah selesai. Maka boleh kulit tadi mau saya jual, kayak dagingnya mau saya jual, boleh aja. Anda suka daging, hobinya makan ikan dijual silakan. Itu kan saya ya, nanti ini. Tapi kalau udah punya kita boleh. Yang nggak boleh itu sebelum pembagian sah tadi. Kalau sudah jadi hak kita sudah dapat, ya boleh. Saya dapat dari masjid misalnya tadi kan, mau saya jual, mau saya makan silakan. Ya, paham ini maksudnya? Baik. Sisanya mungkin apa ya? Bisa untuk sendiri atau kita habiskan kira-kira? Atau bisa dibaca sendiri? Bisa baca sendiri lah ya, insya Allah ya. Baik, kita masuk ke praktek. Mana kambingnya? Anak akan menghadap ke antum. Sebenarnya kan ngadap kiblat tadi ya. Saya bagusnya ngadap kiblat. Cuman ibaratnya ini arah kiblat lah. Ini arah kiblat kira-kira ya. Iya, semuanya palsu semua berarti ya. Kurban palsu ini juga palsu. Taib. Ada beberapa orang yang ahli kita taib. Ada beberapa teknik. Ada orang yang sendiri yang pinter. Mereka kayak gini. Ya, mereka megangnya kayak gini kambing itu. Ini yang udah ahli ya. Kadang-kadang dan kalaupun kambingnya kecil, kalau kambingnya gede susah juga. Mereka pegang kaki seperti ini. Mereka di seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Itu teknis seperti itu. Antum marah, nggak bisa. Apalagi tenaganya kita nggak ada, udah rame-rame aja berarti ya. Intinya rame-rame aja. Nah ada beberapa. Kalau kambing, Rasulullah itu biasa dengan apa? Kakinya diinjekin. Iya, di lehernya ya, di ininya, di leher. Intinya di sini. Karena pisau kita ya, agak di sini ya. Kan kalau kambing kan dipangkar. Intinya gini, kayak ada jakun di kambing itu. Antum hitung aja sekitar 2 atau 3 jari. Dipangkal lehernya. Ya, dipangkal lehernya. Susah juga. Yang penting antum lihatlah ya. Susah ngejelasinnya. Antum lihat nanti share lah tutorialnya ya. Ada berapa kan kayak, kalau kita kan jakun ya. Kalau itu kan pangkal leher sekitar 2 jari atau 3 jari dari atas. Dari pangkal leher atas itu ya. Sekitar itu. Nah kemudian, ikhwah sekalian, lihat. Disunahkan beberapa itu menganjurkan untuk ditutup matanya ya, dan ini sebenarnya teknis sebenarnya kan, cuman sebagai bentuk ihsan kita untuk dia nggak ngelihat ketika digorok ya, sebagaimana riwayat ketika Nabi Ibrahim menyembelih Ismail itu kan di ininya ya, dibaringkan supaya nggak ini. Nah di antaranya tutup matanya tadi boleh pakai daun, atau kalau dianya telinganya panjang, ada jenis yang panjang kan ditutupin seperti itu ya, pakai daun telinganya. Intinya usahakan untuk ini teknis ya, sebagai bentuk ihsan, kambing tadi ditutup matanya ya, ditutup matanya. Kemudian ketika menyembelih kan ini ada lubang ya,
ada lubang misalnya. Baik, ketika kita tutup boleh pakai daun atau boleh pakai apa? Bagusnya itu kalau yang udah ahli, dia sekali aja ke bawah langsung sudah. Atau dari ke bawah, dari atas ke bawah atau dari ke bawah ke atas. Manalah antum inilah ya. Gitu. Baik. Usahakan tadi tenggorokan, kerongkongan dengan 2 urat nadinya. Kalau atau yang di bawah itu boleh kerongkongan, kemudian tenggorokan dengan 1 urat nadinya yang ngucur darah yang ininya ya. Atau minimal itu 2 tadi tenggorokan dengan kerongkongannya. Kita susah, tapi nanti ketika antum nyemplung ada itu yang kayak pipa tempat pengeluaran air kalau di mesin cuci ya. Mesin cuci itu. Kayak gitu ada bentuknya, kayak enggak tahu itu apa kerongkongan apa tenggorokan namanya. Kemudian ada lagi yang lurus ya, bentuknya lurus kayak pipa. Nah, itulah yang dimaksud dengan tenggorokan dan kerongkongan yang harus putus ya. Baik, tadi kita mulai ya. Nah, ini seperti ini ya. Kalau di pangkalnya kita bismillah bismillah Allahu akbar. Boleh ya, bismillah Allahu akbar sambil kita nyembelihnya haza anni wa an ahli baiti. Jadi langsung bismillah ya sambil tutup mukanya. Kalau ini bismillah Allahu akbar haza anni wa an ahli baiti. Atau antum misalnya sebagai wakil bismillah Allahu akbar haza an fulan bin fulan wa an ahli baiti. Gampang sebenarnya. Gampang aja contohnya kayak gini, realnya mah. Nah, ini aja. Enggak ngelawan masalahnya ya. Ada orang tutorial tutup tarung. Itu dia kadang tutorial kayak gitu. Realnya kalau bertarung jalan kan kayak ini. Sama juga, ini juga sama ya. Realnya seperti itu. Intinya paham nggak sampai sini? Paham nggak sampai sini? Harus banyak ngelihat senior lah ya. Qadarullah anak nggak ada lagi kuota, jadi nggak ada beberapa video yang memang dia ahli lah ya. Udah itu bagus banget ya, yang dia tenang nyembelihnya. Jadi hewan itu nggak ngeberontak. Ya, intinya kalau bisa sendiri. Cuma kalau ini ada yang megang, ya. Inti dari kakinya kalau bisa dilepas saja, nggak usah diikat. Tapi kalaupun diikat nggak masalah. Bacanya minimal itu yang wajib. Bismillahnya, Allah bersunnah. Tapi bagusnya kan pendek, Bismillah Allahu akbar. Sedangkan haza anni wa an ahli baiti atau haza an pulan bin pulan wa an ahli baiti itu sifatnya sunnah. Ya, usahakan panitia hafalin lah mulai sekarang haza anni. Itu dihafalin lah mulai dari sekarang. Allah alam bisawab. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Ini. Nah, kalau perkirakan kalau ada yang kurang, kali lagi kalau baru lagi harus boleh. Nah, itu yang makruh juga. Walaupun sebagian ulama makruh itu dibenci. Ya makanya benar ya. Tapi itu teknis ya. Kalau misalnya kalau memang seperti itu kan kita tanpa sengaja kan, kita nggak sengaja, maka seperti itu boleh. Tapi kalau namanya walaupun dibenci ya itu boleh, mau nggak mau kan. Ini belum putus, baru kerongkongan, tenggorokan belum. Ambil lagi, ini lain selesaikan. Dan sembelihannya halal, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Makanya usahakan benar-benar tajam, benar-benar ini jangan sampai copot apapun itu benar-benar ya. Artinya udah benar-benar. Nah, saya copot ya, kasihan ya. Kasihan hawanya. Usahakan benar-benar tajam. Belilah ada, nggak boleh tapi iklan di sini. Ada beberapa itu memang bagus ya. Yang dari Garut apa itu yang ininya. Golok saya lihat kan kita lihat juga mungkin Garut. Iya. Setelah ini keluar dari masjid silakan iklan aja nanti di grup-grup ini. Ya. Seperti itu ya. Usahakan benar-benar tight. Ininya nggak bakal copot. Ininya benar-benar sudah tajam. Kasihan masalahnya ya. Tapi kalau memang ada kejadian seperti itu, baru putus tenggorokan. Nggak sah kan kalau kita lanjut kan? Harus kerongkongan juga putus. Ambil lagi pisau yang lain. Langsung boleh. Itu memang seperti itu kan, daripada ini masih bisa nih, biasanya kan belum bakal mati, dia masih gerak-gerak kan, ini kalau misalnya hewannya kita normal berbicara, bagaimana kalau hewannya ngamuk lari? Kalau memang semacam itu berarti ini kan di luar kondisi ideal, maka apapun itu yang penting lukain dia boleh, mau ditembak mau apa yang penting baca bismillah Allah akbar langsung. Biasanya kayak gitu, tentara turun biasanya, tentara polisi turun biasanya. Itu misalnya langsung headshot kepalanya, mati. Boleh dengan ditambah misalnya dengan walaupun misalnya nggak disebut itu udah sah. Yang penting keluar darah tadi. Yang penting ketika dia nembak bismillah Allahu akbar. Seperti itu, ada yang lari kabur dan lainnya. Kata para ulama entah itu mau dipanah dia apapun yang penting melukai yang tajam sah. Itu kan kita bicara, tapi jangan antum bayangin. Tapi seperti itu ada kadang-kadang ya, yang di luar kondisi ideal. Mudah-mudahan di sini nanti nggak ada yang terjadi seperti itulah ya. Tapi kalau kondisi idealnya seperti itu. Cuma bingung kita mau contohnya kayak gini ya masalahnya ya. Yang mudah-mudahan nanti
Di ini antum bisa ngelihat lah, yang ngelihat yang senior dulu lah nanti ya, panggil yang senior dulu. Tapi Allah a'lamu bishawab. Kami udah menyediakan hadiah ini 3. Oh iya ya. Langsung aja Ustaz, kasih 3 pertanyaan dan 3 kuisnya Baik. Baik. Pertanyaan langsung lempar pertanyaan, mereka tunjuk tangan. Langsung tunjuk orangnya boleh. Apa lempar pertanyaan? Oke. Pertanyaan pertama tentang hewan domba jazaah. Tadi ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat tentang umur hewan jazaah. Apa saja? Pendapat pertama umur berapa? Pendapat kedua umur berapa? Siapa yang mampu menjawab? Tanpa melihat ini. MC udah. MC apa ini? Nyerahnya di mana? Oh, beliau. Silakan. Pendapat pertama umur 6 bulan. Baik. Ya, barakallahu fiik. Benar. Alhamdulillah. Cair ya. Cair. Baik. Baik, pertanyaan kedua ya. Nyembelih hewan unta disebut dengan apa dalam bahasa Arabnya tadi? Kayaknya Aki duluan ya. Aki apa siapa tadi? Anak nggak tahu juga. Yang ini. Siapa yang duluan? Kalau Aki ini. Berarti. Baik, antum silahkan jawab. Nahar itu kayak gimana tadi? Caranya nyembelih apa? Unta ya. Ditombak kayak gimana tadi? Kakinya kayak gimana kakinya? Apa nih? Yang kiri diikat, terus orangnya nyembelihnya kayak gimana? Oh, berdiri ya. Jadi unta kan tinggi ya. Jadi diikat kaki kirinya, ya kaki kiri depan diikat. Kalau belakang nggak masalah, kan nggak mungkin dia kayak gini ya. Kalau kenapa hikmahnya diikat kaki kirinya? Supaya nggak bisa, kan nggak mungkin. Kalau dia derajat kan langsung jatuh dia kan. Jadi seperti itu, diikat kemudian dinahar itu seperti itu ya. Dipangkal lehernya tempat kalungnya itu. Barakallahu fiik. Satu lagi pertanyaan. Tadi pembagian hewan kurban idealnya adalah dibagi 3. Apa saja? Oh, itu udah duluan ya. Asli enggak. Tanpa par memang, enggak usah par lagi memang beliau tadi yang tunjuk tangan duluan. Dibagi 3, yang satu untuk si sohibul kurban, yang kedua dibagi untuk fakir miskin, yang ketiga boleh dihadiahkan kepada tetangga atau yang mampu. Baik, barakallahu fiik. Ya, nahtatim subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.